Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 kategori 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marlun Cinda Sihite, STH. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 di LPTK IAKN Ambon dengan nomor peserta 20102626183001. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 236 Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja praktek PPG tahun 2025. Demikian pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Anak-anak, sekali lagi Bu Cinda mau sapa kalian. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk belajar? Semangat. Oke, harus semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Cinda minta Renata untuk memimpin doa. Silakan Renata maju ke depan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul di ruangan ini ya Tuhan. Kami akan memulai pelajaran ya Tuhan. Biarlah pelajaran yang diberikan kita dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi pelajaran hidup yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Renata. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 12. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Cinda mau melihat kehadirannya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oh, Gio. Kenapa Gio? Izin kenapa itu? Ada yang tahu? Izin apa sakit? Oke lah ya. Berarti hanya si Gio yang tidak masuk hari ini. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Cinda mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bab 12 tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah materi ini selesai siswa dapat memahami makna pemeliharaan. Ya. 2. Merefleksikan pemeliharaan Allah yang berulang bagi manusia dan alam. Nah, kita hari ini akan membahas karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Ya, jadi anak-anak nanti mengerti apa makna pemeliharaan Allah. Sebelum kita memahami makna pemeliharaan Allah, baiknya kita menyanyi dulu lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Siapa yang tahu lagunya? Tahu ya? Tahu semua ya? Oke? Musik. Bila kulihat. Sama-sama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi. Semuanya dihayati. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwa
jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Ya. Coba kalau kita menghayati lagu tersebut, ya, begitu besar ciptaan Tuhan. Apa sih ciptaan Tuhan? Siapa yang bisa sebutkan? Daniel, apa saja ciptaan Tuhan? Kita manusia, terus hewan, terus tumbuhan, terus bumi dan segala isinya. Ya, ciptaan Tuhan sungguh besar. Ya, bintang yang gemerlapan seperti lagu tersebut tadi, ya, bunyi guru riu yang indah terdengar. Indah enggak? Angin sepoi-sepoi aja kalau kita lagi hening. Bisa kita dengarkan? Bisa? Ya. Mahakarya Tuhan dengan bumi yang katanya berputar, tapi kita tidak ikut berputar kan? Tidak kita ikut goyang jadi begini jalannya, enggak kan? Ya. Nah, itulah ciptaan Tuhan. Kita sampai saat ini dipelihara? Ya? Dipelihara? Bagaimana Tuhan memelihara? Bagaimana Tuhan memelihara kita? Hah? Kita masih bisa hidup. Terus? Masih diberikan napas kehidupan. Terus? Diberikan? Lalu? Lagi? Coba, kamu apa? Joseph. Kebaikan. Apa Christopher? Hah? Udah. Oke. Pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya sehingga rencananya tersebut tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Terkendala atau tidak mungkin gagal, ya. Rencana Allah akan manusia nyata sampai saat ini. Makanya tadi kita bisa kita masih bisa melakukan aktivitas, kehidupan masih terus berjalan, ya kan? Ya enggak? Kehidupan terus berjalan. Ketika yang kalian rasakan ketika kalian mengalami suatu masalah, kalian bisa merasakan pemeliharaan Allah? Bisa? Bagaimana kalian bisa merasakannya ketika sakit? Coba, Estel. Bagaimana? Masih diberikan kekuatan, terus apalagi? Masih diberi napas kehidupan. Coba siapa? Apa Repa? Diberi ketenangan, diberi kesembuhan ketika sakit.
Semua pasti pernah merasakan sakit kan? Pernah? Siapa yang nggak pernah sakit? Sampai sebesar ini nggak pernah sakit? Siapa? Nggak ada kan? Nah, ketika kita sakit, kita minta pertolongan Tuhan, kita makanya pada hari ini masih sehat, masih bisa artinya Tuhan memelihara kehidupan kita, memberikan kita kehidupan. Oke, pemeliharaan Allah bukan saja atas manusia tetapi atas semesta alam. Yang telah diciptakannya. Ya. Jadi pemeliharaan Allah bukan saja hanya bagi kita manusia, tetapi bagi seluruh hewan, tumbuhan, ya kan? Cakrawala kalau nggak ada kita bisa beraktivitas. Cakrawala itu apa saja sih? Apa saja sih? Langit. Ya, kalau Allah tidak memelihara alam semesta, tumbuhan untuk kita nikmati, ya kan? Untuk menjadi kebutuhan untuk menjadi kebutuhan lalu hewan untuk menjadi kebutuhan siapa? Itulah pemeliharaan Allah. Bintang langit, bintang, bulan, matahari masih berapa? Masih bersinar. Ada bulan, matahari di siang hari menyinari sehingga manusia bisa melakukan segala begitu juga dengan kebayang kalau gelap terus, tabrakan nggak bisa jalan, ya kan? Di malam hari ada bulan dan bintang menerang sehingga tidak terjadi gelap gulita. Nah, itulah pemeliharaan Allah bukan saja hanya kepada manusia, ya, tetapi pada alam gunung-gunung, ya, itu bagian ciptaan Tuhan, ya kan? Laut masih tenang, kebayang kalau datang air bah, tsunami, habis, ya kan? Nah itu ya, jadi pemeliharaan Allah bukan saja atas manusia tetapi atas semesta alam. Oke, next. Coba baca sama-sama. Coba baca sama-sama. Yesus namun diberi makan oleh Bapamu yang ya, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan, dalam kata arti tidak perlu mengkhawatirkan itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Seakan kita tidak akan ada kehidupan lagi. Ya, manusia itu memang harus tetap berusaha. Allah memang melihara manusia, bukan berarti kita tidur-tiduran malas-malasan. Tetap harus apa? Bekerja, berusaha, berdoa. Makanya kalian ini seperti sekarang ini adalah bentuk usaha kalian untuk masa depan kalian. Ya kan? Ya tidak? Manusia itu kalau ini seperti anak bucinda, karena mungkin enak kehidupan mereka malas-malasan di rumah, nggak sekolah. Itu nggak baik. Ya. Jadi Allah memang pelihara hidup kita, Christopher, perhatikan. Tapi bukan berarti kita hanya duduk manis, tidur malas-malasan, bukan. Tapi kita harus berusaha. Ya kalian ya dengan belajar dengan sekolah yang rajin. Di rumah aja nggak usah sekolah. Benar atau tidak itu? Tidak ya. Nah, benar atau tidak? Daniel? Apanya yang benar Daniel?
Apa yang benar? Kamu bengong. Ya bengong. Salah. Apa yang salah? Benar untuk salah. Perhatikan ya, jangan bengong. Karena orang bengong itu masuk kemana? Orang malas, kurang mau berusaha ya untuk masa depan. Jadi bentuk dari usaha manusia ya untuk kehidupan yang lebih baik itu adalah dengan usaha yang baik, yang maksimal. Kalau sudah kita lakukan usaha kita dengan maksimal, belajar dengan rajin, berdoa, ya udah, nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu ketakutan, ya. Itu yang dimaksud dengan firman ini. Tidak terlalu khawatir. Karena apa? Kalau terlalu khawatir berarti tidak apa? Tidak apa? Itu namanya tidak beriman, ya. Yang usaha yang kita lakukan yaitu berusaha dan berdoa. Ya, karena apa? Burung di udara saja dipelihara tuh yang tidak menabur, ya, dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, tapi mereka masih bisa hidup karena apa? Dipelihara oleh Tuhan, ya. Bunga bakung di padang diberi apa? Bisa apa yang menjadi makanan bunga? Apa? Bagaimana mereka bisa bertumbuh? Bagaimana Jericho? Mengambil sari-sari yang ada di sekitarnya, ya. Terus Tuhan mendatangkan hujan. Nah, itulah bentuk pemeliharaan Allah untuk apalagi kita manusia yang segambar dan serupa dengan ya, kita adalah gambar dan rupa Allah. Maka pastilah Allah lebih sayang kepada kita. Tapi bukan berarti apa? Kita malas-malasan ya. Jadi kita jangan salah memahami firman Tuhan, ya. Nah, manusia itu kadang tidak bersyukur dengan pemeliharaan Allah. Ya enggak? Betul atau tidak? Allah itu sudah memelihara manusia, tapi manusia apa? Kadang sengaja menghancurkan alam. Dengan apa? Ya seperti gambar berikut, ya kan? Dengan memotong apa? Memotong pohon sembarangan. Lalu nih, terjadi kerusakan alam akibat apa ini? Keserakahan manusia. Lalu juga kerusakan alam akibat ketidakpedulian manusia dengan membuang. Daniel, perhatikan ke sini Daniel, menghadap ke sini Daniel. Jangan menghadap ke sana. Bu Cinda ada di sini. Bukan di lemari. Oke? Perhatikan sini. Jadi dengan membuang sampah sembarangan itu bagus apa tidak? Sikap yang bersyukur tidak? Sikap yang menghargai pemeliharaan Allah tidak? Tidak. Maka dari sekarang janganlah kita membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah, nanti sampahnya ditumpuk di rumah, bukan begitu ya. Tapi jangan membuang sampah sembarangan. Alam itu, lingkungan kita itu terjaga bersih itu kalau kita mulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa hanya memerintah orang tapi kita sendiri tidak melakukannya. Harus dimulai dengan diri sendiri, yaitu membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita
bersih dan tidak terjadi bencana alam. Seperti apa? Banjir. Apalagi? Longsor. Terus apa lagi? Yang seperti ini nih. Kalau sudah menimbun, indah nggak? Mengganggu kesehatan? Ya. Nah, kerusakan Allah akibat bencana alam yang tidak bisa kita hindari. Nah, ini hanya Tuhan yang tahu. Apakah ini karena memang rasa tidak bersyukurnya manusia atau dosa manusia, ya kan? Ya tidak? Atau memang kalau secara ilmu pengetahuan, ya bumi ini bulat dan ada lempeng. Ya. Tapi kita berbicara tentang apa? Kuasa Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Bukan secara ilmu pengetahuan. Karena berbeda ya, pengetahuan mengandalkan ya kan, ilmu, ya kan? Tapi kalau firman Tuhan apa? Kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, ya kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan manusia. Paham? Ya. Jadi orang yang beriman percaya bahwa semua kalau Tuhan berkenan, ya manusia bisa berencana apa saja. Ya kan? Seperti Bu Cinda mau berencana mau jadi diplomat, tapi Bu Cinda adanya di sini. Berarti Bu Cinda, rencana Bu Cinda gagal. Rencana Tuhan Jadi kalau kita ada di sini itu atas rencana Tuhan, atas kehendak Tuhan. Apapun yang kita jalani, ya itu kehendak Tuhanlah yang terjadi, ya terbaik, yang terjadi, yang terlaksana. Itu ya. Inilah bisa kita lihat indahnya alam ya. Pemeliharaan Allah sama-sama 1, 2, 3 ya. Ya, jadi pemeliharaan Allah dalam setiap ciptaannya tidak pernah berhenti. Makanya tadi Bu Cinda katakan kita masih ada pada saat ini. Bumi masih kehidupan masih terus berjalan. Ya, itulah membuktikan bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Allah pencipta segala sesuatu adalah Allah yang memelihara, bukan Allah lain. Tapi Allah Bapa yang menciptakan segala ya. Allah yang memelihara, mengatur dan memerintah semua ciptakan, tindakan dan benda-benda ciptaan. Jadi Allah yang mengatur. Allah yang memelihara. Tidak ada Allah yang lain. Jadi kalau masih ada orang di sekitar kita yang masih beranggapan bahwa ada orang sakti, ya, minta berkat, minta kesehatan, minta kekuatan kepada orang-orang sakti tersebut, itu salah, ya. Mintanya kepada siapa? Minta kesehatan kepada siapa? Minta kesembuhan kepada siapa? Minta kekuatan kepada siapa? Minta pengetahuan kepada siapa? Tentunya dengan jangan minta ke Tuhan tanpa belajar, ya. Terus minta kekayaan kepada siapa?
Kalau minta pekerjaan kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan. Tentu dengan usaha. Paham ya? Jadi jangan pernah berpikir ada orang sakti yang melebihi dari kuasa. Tidak ada itu ya. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup. Tuhanlah yang memelihara hidup. Oke, kita baca sama-sama. Tetapi nah, ini tadi. Jadi yang beranggapan masih ada orang-orang yang sakti, ya kan? Meminta kesehatan, meminta kekayaan, ya seperti yang di film-film itu ya. Ya, yang di drama-drama sinetron-sinetron itu jangan ya. Jangan lagi kalian berpikiran bisa meminta kekayaan, kesehatan, kekuatan, kecantikan, kegantengan atau apapun itu kepada Allah lain. Karena apa? Yang punya segalanya adalah, jadi yang memelihara hidup kita, yang punya bumi ini dan segala isinya adalah Tuhan. Karena apa? Segala apa yang kita perbuat nanti, janganlah kita menjadi orang fasik. Tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Ya? Tahu kan orang fasik? Yaitu tadi, tahu kebenaran firman tapi tidak melakukan. Nah, jadilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan yang pelihara hidup kita, bukan Allah lain, bukan leluhur-leluhur, tapi Tuhan Yesus. Oke, demikian materi hari ini sampai di situ. Mau bertanya? Sudah paham makna pemeliharaan Allah? Sudah bisa merefleksikan pemeliharaan Allah? Apa tadi makna pemeliharaan Allah, Renata? Pemeliharaan Allah itu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya. Bagaimana bisa melihat bentuk kasih sayang Allah kepada ciptanya? Manusia masih bisa bernafas dan hidup, terus tumbuhan masih bisa bertumbuh dengan baik, dan hewan masih bisa hidup. Oke, pintar. Mari kita berikan tepuk tangan. Lalu, Moza, Bu Cinda mau bertanya, bagaimana kamu bisa merefleksikan pemeliharaan Allah dalam kehidupan? Mantap. Oke. Paham ya? Sampai di sini paham? Oke, sekarang ini kalian kerjakan ya. Dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Ya. Kalau bisa sekarang dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan. Baiklah, anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita melakukan firman Tuhan. Baik, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, yang mimpin doa adalah April. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pembelajaran pada hari ini kami sudah selesai ya Tuhan. Kiranya kami bisa merefleksikan dan memahami arti pemeliharaan Allah atas ciptaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin melanjutkan
Oke, makasih. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Demikian praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 236 Jakarta. Terima kasih untuk dosen penguji dan semua panitia PPG tahun 2025. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.